Alhamdulillah kita juga seneng banget. Tadi kita ngobrol di belakang ya sebelum masuk ke sini. Bagaimana IMA itu udah tahun ke-18, perjalanannya kalau dibilang mudah itu udah pasti nggak mudah. Konsisten harus dijalankan. Yang bikin seneng, tapi setiap tahun mungkin saya selalu bilang pada saat kita bikin awarding seperti ini, ekspektasinya apa sih? Ekspektasinya ini menjadi motivasi supaya industrinya terus bergerak. Dan kami senang sekali karena terlihat even 3 tahun dari zaman COVID perlahan-lahan selalu bertumbuh gitu, dan bertumbuhnya luar biasa. Bukan hanya dari jumlahnya, bukan hanya dari jumlah penontonnya, bukan hanya dari kualitasnya, tapi regenerasinya. Ini kan bisa kelihatan yang di belakang-belakang kita ini ya, anak-anak ini hebat-hebat banget. Farel 5 tahun ya, udah bisa main. Evan dulu 5 tahun ngapain? Masih di Papua. Kan masih main gundu gitu, dia udah main film loh. Nah, itu yang bikin kita senang. Dan kenapa konsistensi ini tetap harus dijalankan? Karena bagaimanapun kami percaya kalau ada stimulan-stimulan seperti ini, stimulan itu kan tidak harus datang hanya dari pemerintah misalnya, tapi dari pihak swasta itu amat sangat penting. Apresiasi ini mungkin saya bisa bilang dari sisi swasta saat ini, IMAA itu adalah satu-satunya apresiasi yang konsisten dan terus berjalan, dan ini semuanya hanya untuk keuntungan dan kebaikan industri perfilman. Dan yang bikin kami juga senang, mungkin kalau yang benar-benar mengikuti IMAA, tahun ini pun kita punya juri-juri baru yang belum pernah bergabung sebelumnya, tapi secara kaliber, secara nama, semua sudah sangat diakui di industri. Contohnya Mas Vino. Terima kasih loh, jadi deg-degan ya. Ini kayak siapa sih yang kenal Vino gitu ya? Kayaknya dulu ini behind story-nya selalu setiap tahun kita ngajakin dia gitu. Tapi setiap tahun nggak bisa, jadi begitu nggak pernah berhasil. Jadi tahun ini istrinya. Ya istrinya udah sempat Pak. Iya. Oh istrinya udah, kakak iparnya juga udah pernah malahan, tuh kan? Tapi dianya baru tahun ini karena benar-benar akhirnya begitu dapat nama Vino, oh senang banget. Terus penulis Mbak Titin baru sekarang juga kayaknya bergabung. Kalau Luna dulu pernah berapa tahun yang lalu gitu ya. Dan ini jagoan-jagoan ini, Fajar juga sudah pernah dulu ada pergi dan kembali gitu ya. Sementara ini dua ini jagoan kita, Marcella, Mas Lukman, Robert Roni itu udah jagoannya IMAA. Jadi nanti belakang layar biarkan mereka yang bercerita bagaimana proses penjurian, karena itu yang lebih menarik dari semuanya. Karena kami dari RCTI itu tidak pernah ikut campur dalam urusan bagaimana menilai. Yang kami lakukan hanya melakukan pembukaan pendaftaran supaya yang pada punya film ini, para produser, mereka mendaftarkan film-filmnya, kemudian para dewan juri inilah yang melakukan penilaian, mendiskusikan, dan memutuskan sampai akhirnya keluar nominasi-nominasi tadi. Nah, kalau untuk progresingnya dibandingkan IMAA tahun sebelumnya dan 2024, ada perbedaan nggak menurut pandangan seorang pendidik? Kalau dari jumlah sudah pasti ini meningkatnya sangat banyak ya. Tahun ini 78 film dan 29 produser PH yang mendaftarkan. Ini peningkatannya luar biasa gitu, dan jadi kalau dimonitor setiap tahun itu peningkatannya semakin banyak dan semakin banyak. Kami berharap sih ini akan terus terjadi karena tadi kan Robert Roni juga ngobrol di belakang berapa sih target penonton film Indonesia itu di bioskop gitu ya. Kalau kita ngomongnya nanti biar dari Robert juga menyampaikan, kalau misalnya targetnya adalah berapa, 80 juta, masa sih cukup cuma 80 juta? Kita punya 280 juta penduduk Indonesia, filmnya ada segitu banyak. Meskipun ini sudah peningkatan yang luar biasa, tapi kami tetap percaya secara potensi industri ini luar biasa, jadi harus terus didukung. Dan mudah-mudahan kita nggak salah ya, tahun depan harusnya jauh lebih besar lagi. Nice, kalau gitu kasih tepuk tangan buat Bu Dini dulu, terima kasih. Mungkin langsung ke Dewan Juri kepalanya kali ya, Robert gimana nih? Politik arah apresiasi untuk IMAA tahun ini. Jadi saya sudah bertahun-tahun jadi juri IMAA, dan kenapa saya selalu mau? Karena menurut saya sih konsistensi IMAA ini luar biasa. Tapi sebelum itu saya mau shout out dulu ke Lukman. Ya dari bahkan juga bilang, nggak ada Lukman Sardi, nggak ada IMAA. Jadi kita harus menghargai Lukman. Nggak ada Lukman Sardi, nggak ada namanya IMAA. Tapi saya applaud RCTI dan IMAA karena sudah 18 tahun. Menurut saya nggak mudah ya punya konsistensi selama 18 tahun, punya sebuah ajang award apapun, di bidang apapun, di belahan dunia manapun. 18 tahun sebuah angka pencapaian luar biasa menurut saya, dan ini harus diapresiasi sih.
tujuan kita sebenarnya dari awal simpel sih. Kita ingin memberi motivasi untuk semua aktor di luar sana untuk lebih meningkatkan craftsmanship mereka sebagai seorang aktor, dan juga memberi motivasi buat orang-orang yang belum jadi aktor, ayo jadi aktor. Karena industri film Indonesia sekarang ini seperti tadi disebut oleh Mbak Dini sangat-sangat berkembang, sangat-sangat besar, dan tahun ini kita projection ya bisa lebih ya, ada sekitar 80 juta tiket terjual di bioskop, padahal rekor sebelumnya hanya 59 juta tiket, jadi luar biasa. Dan padahal dengan segala kesuksesan ini sebenarnya potensi kita jauh lebih besar, karena kita sangat-sangat underscreen. Kita baru punya 2.200 layar bioskop di seluruh Indonesia, padahal kita punya 280 juta penduduk di Indonesia. Papua kurang banyak. Padahal Korea yang penduduknya cuma 50 juta, mereka punya 8.000 layar bioskop. Jadi menurut saya sih kita harusnya bisa mengejar paling nggak 10.000 layar bioskop, dan kita harapkan, kita semua ngomong ya, kita harapkan pemerintah yang berikutnya ini lebih peduli dengan industri film Indonesia dan mendukung pembangunan layar bioskop di Indonesia. Amin. Tapi balik lagi terutama untuk daerah-daerah yang belum ada bioskop dari Papua. Iya, betul. Tapi balik lagi ke soal penjurian, fairness-nya masih samakah dengan integritas di tahun lalu, atau maybe something else coming in this year? Menurut saya sih tiap tahun menarik ya. Jadi siapapun jurinya, karena saya, Lukman dan Marcella kan hampir tiap tahun di juri gitu. Jadi ada yang berbeda nggak penjurian tahun ini? Itu aja deh mungkin. Iya, maksudnya dengan adanya Nugros, ada Vino, ada Titin, dan ada Luna, menurut saya sih menarik diskusinya. Kita tuh saking alotnya diskusinya, yang seharusnya jatahnya cuma berapa jam jadi seharian. Sehari pun nggak cukup. Kemarin kita harusnya meeting lagi, percaya, oh cuma setengah jam, jadi 2 jam setengah. Gue bilang, wah ini luar biasa. Tapi saya bukannya komplain, tapi saya justru menghargai. Karena apa? Bahwa we really care. Kita benar-benar peduli dan benar-benar menganggap serius kerja kita sebagai seorang juri, karena ini tanggung jawab besar menurut saya. Apapun yang hasil kita umumkan nanti gitu ya, itu akan jadi benchmark dan trendsetter untuk tahun berikutnya. Jadi menurut saya ini tanggung jawab yang serius, yang gak main-main, dan saya sangat senang karena semua rekan-rekan juri juga menganggap ini suatu hal yang serius gitu. Ini tanggung jawab profesi kita nih sebagai seorang filmmaker. Gak main-main lah gitu istilahnya, bahwa we have to be responsible, karena ini jadi benchmark. Karena nggak ada di Indonesia ajang award sejenis ini seperti ini kan. Jadi menurut saya sih ini sesuatu yang sangat-sangat diapresiasi, dan saya terima kasih untuk semua yang terlibat di IMA ini. Semoga akan terus berlangsung sampai tahun ke-50 dan selanjutnya. Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat ketua dewan juri kita. Sebelum kita lanjut ke yang lain, saya mau bergabung dengan juri yang lagi online bersama kita terhubung. Ada Luna Maya. Selamat sore, atau Mbak Titin. Selamat sore. Luna atau Mbak Titin, Mbak Timena. Mbak Titin, gimana sebagai salah seorang juri? Apakah penilaian untuk di tahun ini cukup berat? Iya, pertama karena saya baru bergabung di tahun ini, jadi ini pengalaman yang baru banget buat saya. Apalagi ini yang dinilai fokus pada keaktoran ya. Jadi ini memakai untuk pertama kalinya memakai sudut pandang seorang penulis skenario memilih keaktoran. Jadi ini menyenangkan banget, seru banget, dan seperti yang tadi Pak Robert Roni bilang, memang alat tapi seru sih, seru banget. Oke, tapi dari sisi sebagai seorang penulis, sebenarnya kriteria apa yang bikin sebuah film itu layak untuk masuk dalam sebuah nominasi? Kalau dari sisi penulis sih yang paling sederhana tentu saja bahwa pesan yang disampaikan itu bisa ditangkap oleh penonton. Gitu, ada pesan yang ingin disampaikan dan jelas gitu pesannya apa kalau sebagai film. Dan kalau dari sisi keaktoran belum ditanya ya, tapi kalau dari sisi keaktoran itu berarti bahwa sang aktor dengan melalui perannya itu bisa menyampaikan pesan tersebut gitu, membawakan pesan tersebut yang disampaikan oleh film, karena kan karakter itu sebagai pembawa pesan dalam film. Nice, terima kasih Mbak Titin. Mungkin berikutnya saya mau coba ke Marcella sebagai aktris juga, sekarang jadi juri juga. Kalau melihat perkembangan film Indonesia seperti apa sih dari tahun ke tahun, apalagi ya let's say post Covid ya, ini perkembangan cukup drastis. Kira-kira perkembangan seperti apa yang seorang Marcella Zalianti melihat gitu? Sebelumnya terima kasih untuk IMA ya, saya ini sudah jadi juri sejak 2015 kalau tidak salah.
Itu kayak sudah hampir tua bersama, tapi satu hal yang membuat saya meluangkan selalu waktu saya buat IMA, karena salah satu yang saya apresiasi adalah konsistensi dalam menjaga objektivitas. Jadi IMA ini tidak pernah ada intervensi dalam penilaian kita sebagai juri. Itu saya hargai. Ya. Terus kalau kedua kita melihat perkembangan industri, tentu sangat gembira, apalagi pasca COVID membuktikan bahwa resiliensi daripada seluruh pelaku film itu luar biasa. Badai yang begitu besar saja bisa tetap membuat para kreator ini untuk tetap bangkit, dan bahkan film angka penonton yang mencapai jumlah yang tidak pernah dicapai sebelum COVID. Jadi jumlah banyak penontonnya. Kalau tidak salah market share kita hingga 43% ya. Kalau tidak salah saat ini. Kesini ketemu aku ya. Enggak, market share-nya secara keseluruhan. Jadi gini, untuk film Indonesia tahun ini kita mencapai 67%. Iya, sorry. Wow, 67%. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Indonesia keren. Itu achievement yang menurut saya luar biasa dan patut terus kita apresiasi, sehingga memang ajang-ajang seperti ini menurut saya sangat diperlukan untuk terus meningkatkan semangat, motivasi, untuk menumbuhkan semangat ya untuk para pelaku industri, khususnya di IMA ini adalah aktor, karena memang mungkin tidak ada ajang penghargaan apresiasi film lainnya yang terkonsentrasi kepada aktor. Jadi kita berharap memang dengan kita terus memberikan apresiasi kepada aktor, terus tumbuh regenerasinya, terus tumbuh juga ya aktor-aktor yang nanti tidak hanya itu-itu saja gitu, dan tidak hanya di Jakarta saja gitu. Diharapkan seperti itu, dan mudah-mudahan ke depan juga ekosistem perfilmannya terus meningkat. Mudah-mudahan pemerintah ke depan juga keberpihakannya lebih tinggi lagi, lebih konstruktif lagi, sehingga film nanti maju tidak hanya secara penonton, tapi secara kualitas, secara infrastruktur, terus kemudian film di mata internasional juga bisa lebih maju lagi. Oke, so it's not about quantity, tapi juga quality ya. Baik, kita langsung terhubung dengan salah satu juri yang sudah terhubung secara online, yaitu Luna Maya. Sore Luna. Sore. Halo, sore. Apa kabar, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Luna, ini kali pertama menjadi juri ini. Kayaknya beberapa tahun terakhir sibuk jadi nggak mau jadi juri ya katanya. Enggak. Sebenarnya udah pernah Udah pernah, tapi kan udah berapa tahun lalu ya? Benar, harusnya tahun lalu, kedua tahun lalu kembali menjadi juri, cuma karena kesibukan dan satu dan lain hal, akhirnya tidak mengikuti IMA yang tahun keberapa, dan tahun ini alhamdulillah bisa bergabung kembali. Oke, setelah absen sekian tahun dan akhirnya menjadi juri lagi, ada rasa perbedaan yang mendasar gak dari penjurian yang dulu dengan penjurian di tahun 2024 ini? Kurang lebih hampir sama, tapi pasti tahun ini lumayan seperti tadi Mas Fani bilang dan Marcella juga bilang dan semua rekan-rekan juri bilang bahwa ini cukup memakan waktu yang sangat panjang diskusinya, karena kami kebingungan dan kesulitan di awalnya menentukan yang terbaik dari yang sudah terbaik. Jadi memang ya penilaiannya ketat sekali dan penilaiannya juga sangat detail dan spesifik, jadi makanya terjadi kealotan dalam menentukan nomine atau memasukkan film-film. Tapi berjalannya waktu kami benar-benar merasakan dedikasi yang luar biasa dari seluruh para juri untuk membuat penilaian yang fair, yang baik, dan seperti tadi kata Marcella, ini mudah-mudahan meningkatkan kualitas ke depannya, meningkatkan juga motivasi ke depannya untuk industri perfilman Indonesia, dan juga di bidang keaktoran ini menjadi lebih berwarna lagi ke depannya. Jadi super happy to be part of IMA 2024. Mudah-mudahan apa yang kita sudah jalankan ini bermanfaat untuk semua ya, tidak hanya di bidang keaktoran saja, tapi sebagai penggerak industri film Indonesia juga. Oke, thank you Luna. Sebelum itu kasih tepuk tangan buat Luna Maya dulu, terima kasih banyak. Tapi kita juga mau nyapa yang lagi di online, ada Deva Mahendra. Sore Deva. Halo, selamat sore semuanya. Halo. Kakak Pace, selamat sore. Sehat Kak? Sehat Pace, terima kasih banyak. Deva coba. Oke, ada siapa lagi? Ada Rigo udah terhubung. Bentar ya Deva ya. Rigo, selamat sore.
Hai, sore semuanya. Sorry nggak bisa hadir. Sore. Kemudian ada Asmara Abigail. Selamat sore. Hai, selamat sore semuanya. Selamat sore. Dan kita ada siapa lagi yang masih terhubung? Kristo Emmanuel. Selamat sore bro. Selamat sore Kak, selamat sore semuanya. Maaf nggak bisa hadir langsung. Oke, terima kasih udah kesediaannya di online. Oke. Kemudian ada Angga Yunanda, selamat sore juga. Halo, selamat sore. Bapak. Langsung apa ya? Dia tahu suaranya ya. Halo, Adam. Oke. Oke, Asmara Abigail tadi udah ya. Kemudian baik. Untuk yang di online, harap tunggu sebentar, kita ngobrol dulu ke Mas Lukman Zardi sebagai seorang juri. Sistem untuk penjurian di IMA Adu 2004 ini seperti apa Mas? Kalau boleh tahu. Ya, sistemnya sebenarnya, of course kita melakukan diskusi, tapi diskusi tersebut berdasarkan juga ada fondasinya gitu. Kan penting ya bagaimana pemahaman penilaian buat aktor, tentang bagaimana dia bisa menghidupkan karakter itu, seberapa sulit karakter tersebut, seberapa dalam. Ada beberapa kriteria yang menjadi fondasi untuk kita menilai. Dan menurut aku pribadi ini sangat menarik ya. Apalagi aku as an actor, mungkin Vino juga as an actor, kadang-kadang ada perasaan canggung berusaha menilai teman-teman sendiri yang ada di situ. Tapi balik lagi dari proses IMA awal kan memang kita fokus ke keaktoran. Dan ini sebenarnya juga reflect ke kita juga sih yang sebagai aktor gitu. Bagaimana kita melihat perkembangan keaktoran di Indonesia itu sendiri. Luar biasa banget sih. Seneng banget dengan munculnya juga pendatang-pendatang baru yang sangat kuat gitu ya. Buat aku ini good news dengan adanya pendatang-pendatang baru yang begitu kuat. Dan juga kita lihat adik-adik kita yang di belakang ini kan, ini menjadi sebuah tanda bahwa kedepannya Indonesia tidak akan kehabisan aktor-aktor yang bagus. Dan inilah jadi makanya penilaian itu menjadi sangat krusial buat kita. Kita bukan ngelihat lagi kayak apa ya, kita nggak berupaya menilai sih sebenarnya, karena kita ngelihat ini udah bagus-bagus banget, tapi kita berupaya untuk membuat benchmark sebenarnya, motivasi, regenerasi, itu sebenarnya yang akhirnya menjadi tujuan kedepannya. Kalau aku melihatnya seperti itu, dan sangat penting buat industri film Indonesia. So what's more important? Apa yang lebih penting dari sebuah durasi film, misalnya 1 jam 50 menit? Apa yang dilihat dari keaktoran itu sampai akhirnya punchline-nya dapat, ini bisa masuk nominasi? Kira-kira seperti apa? Sangat teknis. Sekarang kan film banyak ya, teknis, kenapa larinya ke sini? Kira-kira pandangan sebagai seorang Lukman Zardi. Gini loh, kan fungsinya aktor dalam sebuah film adalah menghidupkan karakter itu sendiri kan. Bagaimana dia berhasil menghidupkan karakter itu sendiri dari awal sampai akhir menjadi sebuah sesuatu yang sangat believable buat penonton. Nah ini kan bukan pekerjaan yang mudah, apalagi kadang-kadang kita mendapatkan terchallenge dengan peran-peran yang mungkin di luar dari apa ya, bukan ekspektasi, kayak di luar dari kehidupan personal kita atau segala macam. Misalnya kita ngomong film-film, let's say kita bicara tentang film-film tokoh, itu kan memang di luar dari apa yang terjadi sama diri kita sendiri kan. Nah itu untuk menjaga konsistensi dalam satu film dengan karakter itu bukan hal yang mudah, sangat sulit. Bayangin dengan 1 jam kita bisa membuat penonton benar-benar teryakinkan dengan apa yang teman-teman aktor lakukan, menjadi believable, dan akhirnya memunculkan sebuah, bisa jadi inspirasi, bisa jadi sebuah pertanyaan bahkan buat yang nonton. Ini kan nggak gampang kayak menghidupkan karakter itu sendiri kan dari hanya sebuah tulisan yang ditulis misalnya oleh Mbak Titin dengan skema skenario yang sudah dia susun dengan baik. Tapi ini tidak akan jadi apa-apa kalau si aktornya itu sendiri tidak bisa menampilkan atau menghidupkan karakter tersebut. Nice, terima kasih, kasih tepuk tangan buat Mas Lukman.
Berikutnya ke Vino. Kalau mau ngirimin karakter kayak jagoan tadi ini ya. Tapi sebagai juri dulu saya mau nanya, how you feel? Tugas baru nih kayaknya ya. Ini sebuah kebanggaan banget, sebuah kehormatan banget buat saya. Terima kasih buat RCTI, terima kasih buat IMA. Biasanya saya dinominasiin atau tahun lalu, alhamdulillah saya bersyukur bisa membawa pulang Piala IMA sebagai aktor terbaik, aktor terfavorit, pasangan terbaik sama ensemble terbaik. Saya bersyukur banget gitu. Tapi begitu saya masuk ke sini sebagai juri, saya lebih bersyukur lagi gitu. Alasannya? Karena penjuriannya itu luar biasa banget. Penjuriannya itu nggak semudah itu gitu. Bagaimana para juri ini dengan membawa kapasitasnya masing-masing sebagai penulis, sebagai produser, sutradara, sebagai aktor, saling mengajukan argumen, berdiskusi tentang keaktoran dari semua film yang kita nilai gitu. Itu buat saya itu luar biasa banget, dan ini suatu penghargaan yang sangat prestisius banget. Dan yang paling penting bukan cuma prestisius tapi ini spesifik. Seperti Mas Roni bilang dan teman-teman bilang, belum ada lagi penghargaan di Indonesia yang khusus memberikan penghargaan terhadap keaktoran. Dan saya sebagai aktor merasa terhormat banget bahwa IMA ini cukup konsisten selama 15 tahun selalu ada, dan saya berharap ini akan terus ada gitu. Karena itu menjadi motivasi saya sebagai aktor, dan pentingnya regenerasi dalam keaktoran itu juga penting. Nah, IMA ini sangat berperan penting untuk regenerasi di bidang aktoran itu. Oke, based on experience, tahun lalu menang, artinya sudah bisa kebaca. Tahun ini jadi juri, berarti udah tahu standar-standarnya kira-kira untuk aktor dan aktris yang mungkin belum masuk nominasi di tahun ini. Apa kriteria khusus agar bisa masuk di tahun depan lah gitu pertanyaannya. Saya nggak mau berbicara, tapi buat saya 5 nominasi yang ada di sini aja itu udah merupakan pemenang gitu. Karena sampai urutan ke-10 aja itu semuanya bagus-bagus banget. Seperti tadi Marcella bilang, Luna bilang, kita kesulitan banget untuk memasukkan ke dalam 5 terbaik itu gitu. Karena keras banget sih, ini keras banget sih. Maksudnya memang apalagi Lukman bilang kita menilai sesama aktor gitu. Itu ada rasa sungkan, tapi gimana pun juga ini tanggung jawab kita untuk memberikan nilai, memberikan mengapresiasi lah buat teman-teman kita ini yang memang benar-benar sangat total di film yang dia mainkan di sepanjang tahun ini gitu. Dan buat saya 5 nominasi aja, 5 orang nomini yang ada di sini aja itu udah yang terbaik banget sih.